Perseteruan panas antara pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kamis 6 Maret 2025. Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi dalam kasus pencemaran nama baik dengan Rasman sebagai terdakwa. Hotman yang hadir sebagai saksi membawa bukti untuk membantah tuduhan bahwa dirinya melecehkan mantan asistennya Iklim Hakim. Hotman yang selalu tampil parlente, datang dikawal sejumlah pria berbadan kekar yang tak lain adalah bodyguard-nya. Di sisi lain, selepas persidangan Rasman mengklaim dirinya sudah di atas angin. Ia pun menyebut Hotman kelabakan saat dicecar pertanyaan dari tim kuasa hukumnya. Lebih lanjut dari itu, Rasman menuding keterangan Hotman sebagai kesaksian palsu dan mengancam akan melaporkannya ke pihak berwajib. Awas, kasih jalan. Jalan. Ini perempuan. Ya. Bang, sedikit geser sedikit, Abang. Nanti dulu sebentar ya. Lagi buka kulkas dulu. Ya, gimana Bang? Tadi kan tuduhannya kan ada pelecehan berupa chatting di bulan di sekitar tanggal 20 Februari. Ya. Ternyata sesudah 20 Februari puluhan kali saya sama istri kami itu dia bikin TikTok berdansa-dansa, ini dia foto-fotonya nih. Kemudian juga bahkan 28 Februari dia sakit, kantor saya yang obatin. Terus nih sampai ikut dia show, ikut TV show, ya, ikut dia jadi figuran. Bahkan selama ada sampai berapa kali nih, dia itu meluk-meluk saya. Berarti kan kalau ada pelecehan sebelumnya, masa berkali-kali di TV show dia peluk-peluk saya dan ikut sebagai acara TV. Dan yang paling parahnya lagi, dia mengatakan Februari itu ada pelecehan. Tapi tanggal 10 Maret ya tanpa saya minta, Iklim Hakim itu kirim foto seksi dia dari Bali. Ini dia nih ya, tanggal 21 Maret ya, dia kirim foto seksi dia yang nyaris hanya pakai BH. Ini saya tidak minta ya. Jadi kalau ada pelecehan di awal Februari, bagaimana bisa begitu banyak kami syuting TV sama-sama, dia peluk-peluk saya ya, dan terakhir dia kirim foto yang saya minta. Bahkan di bulan Juni dia sesudah kenal para konglomerat, sesudah terkenal dari saya, dia kirim lagi, saya malah diundang untuk ulang tahun dia yang semula dia tinggal di Mangga Besar, sekarang sudah bisa ulang tahun di Langham. Ini dia punya undangan ke saya. Bang Hotman, saya ulang tahun tanggal 31 Juli dan lu tahu nggak sampai siapa yang diundang? Mahal ini. Karena sesudah dia terkenal, yang semula dia tinggal di kos-kosan murah di Mangga Besar, sesudah dia terkenal, dekatlah dia dari para konglo sampai dia mampu membuat acara ulang tahun tanggal 31 Juli di Langham SCBD, hotel termahal. Saya diundang, ya. Bang Hotman datang dong ke. Terus dia mengakui juga di beberapa akun infotainment, si Iklim Hakim mengatakan saya itu di frame sama Rasman. Saya tidak pernah mengatakan ada pelecehan. Itu semua kata-kata dari Rasman. Dia katanya diteleponin terus, akhirnya datang dijanjikan pekerjaan, ternyata memang dibujuk dia di frame membuat kata-kata tuduhan ini. Ya. Karena si Rasman itu dendam sama saya gara-gara dia dipecat Richard Lee, saya dekat sama Richard Lee, dikiranya saya merebut klien. Dan inilah contoh dia nih. Kalau ada pelecehan, coba dia nih, ya. Coba lihat nih. Tanggal 23 Februari, saya lagi sarapan, Iklim Hakim bertiktok ria menghibur saya. Lihat nih. Itu di Toastbox di MKG Kelapa Gading. Okay? Tanggal 24 April dia sakit. Saya kirim tim ini, kwitansinya aku yang bayarin, ya.
Terus tanggal 25 Februari dia ke kantor saya. Kita syuting di Trans TV di Cibubur. Di sini dia nih, ya. 25 Februari, ya. Di sini dia nih. Saking mesranya tiba-tiba bercanda si Melani. Karena dia peluk-peluk saya terus. Si Melani bercanda begini. Bisa-bisa, pelakor lu, itu suami gua. Jangan direbut, itu bercanda si Melani. Karena Iklim Hakim peluk-peluk saya. Terus tanggal 27 Februari kita nonton tinju di klub kita, Blue Holy Wing. Disinilah saya sudah tidak ada niat lagi untuk dekat karena dia minum whisky langsung dari botolnya. Sekali teguk seperempat botol habis. Tapi tanggal 10 Maret dia nih betapa mesranya dia sama saya di saljunya di mana ini, di Bintaro, ya. Dia peluk-peluk saya juga, ya. Kemudian ini dia nih, tanggal 21 Maret dia kirim fotonya dari Bali hanya pakai bra, hanya pakai BH. Ada roknya tapi bagian atas terbuka, ya. Jadi intinya kalau ada pelecehan atau chattingan yang berbau porno awal Februari, nggak masuk di akal itu pelecehan. Karena apa? Sekiranya pun ada, kalau mau sama mau, ya itu bukan pelecehan. Nggak mungkin ada orang yang mengaku pelecehan kalau dia kirim gambarnya begini. Sampai tanggal ulang tahunnya pun aku diundang. Akhirnya Iklim Hakim dalam intens investigasi mengakui itu semua kata-kata dari Rasman itu di frame, dibujuk dia untuk mengatakan itu. Bahkan katanya waktu konferensi pers Iklim Hakim marah. Kenapa kau bilang ada pelecehan seks? Saya kan ngomong itu. Si Rasman jamin gitu loh. Jadi intinya hari ini saya udah buktikan tidak ada pelecehan. Kalaupun ada chattingan, tapi dengan kejadian ini begitu banyak bermesraan terus syuting dia, bahkan saya angkat harkat dia jadi figuran di acara saya. Waktu itu acara saya di Trans TV The Hotman. Kemudian juga ikut dampingin saya ke Metro TV Hot Room. Akhirnya dia jadi terkenal. Saya dengar dia kenal sama Sultan Malaysia, bahkan mampu yang dulunya kos murah di Mangga Besar, mampu ulang tahun di Delengham SCBD. Semua harusnya dia berterima kasih sama gua. Sekali lagi di mata hukum, apapun chattingan kita, karena dia hanya pakai chattingan doang. Kalau mau sama mau itu bukan pelecehan. Tapi karena si Rasman sudah dendam sama saya gara-gara dia dipecat Richard Lee, dikiranya saya yang rebut, di frame lah kata. Ini pengakuan dari si Iklim Hakim semua di sini. Saya dibujuk untuk mengaku, ya, dan juga si Iklim Hakim mengaku sejak awal ditulis sebagai kuasa, si Rasman itu sudah bujuk-bujuk dia, honor 500 juta gratis asal kau mau kawin dengan saya istri ke-8. Itulah si botak. Udah ya? Berarti tidak ada ya Bang pelecehan ya Bang? Di dalam tadi seperti apa Bang? Apa? Di dalam persidangan tadi seperti apa Bang? Ruang persidangan dia sudah takut sama hakim. Cukup ya. Ya jadi nggak masalah, semua saya bisa jawab. Intinya nanti kalaupun dia ngomong ada pelecehan segala macam dengan chattingan, tapi kalau sesudah chattingan itu puluhan kali berdansa, berpesta, berpelukan, itu pelecehan nggak? Nggak ada pelecehan kalau mau sama mau. Kalaupun saya bilang kirim dong foto kamu seksi, semua cowok juga melakukannya sama pacarnya. Tapi kalau besok dia langsung ditemani dansa, ya jadi memang dia itu hanya muri dendam. Dan terima kasih kepada Mahkamah Agung yang telah membekukan dia punya bas dan dia sudah tidak bisa praktek lagi. Dan mudah-mudahan dia masih bisa membiayai bini-bininya. Kasih ya. Baik, pertama saya sampaikan bahwa Saudara Hotman Paris Hutapea kelabakan, kewalahan, stres, dan tidak dapat menjawab secara sempurna. Betul nggak Pak? Terutama ketika clue-clue pertanyaan dari para tim hukum saya itu kewalahan dia. Ditanya oleh Saudara Rahmat, jawabannya meleceh. Ditanya oleh Bung Rihat, apalagi sudah tidak substantif. Ditanya Prof. Elvis, juga ngambak. Masuk Ibu Foni, makin ngawur. Masuk ke Dolin, juga tadi dia kewalahan. Kemudian Ibu Ida,
yang tahu cerita ketika di lantai 16 Bareskrim Mabes Polri ada mediasi. Di lantai 15 ada mediasi yang dihadiri oleh saudara Hotman Paris. Itu kan mediasi, setahu saya Prof, Pak Rihat ya, Pak Lecu ya. Mediasi itu bagian dari SOP. Dan itu restoratif justice diharapkan sesuai dengan edaran Kapolri. Kejaksaan juga. Nah, dia mengatakan itu tidak ada pertemuan itu. Itu dia disuruh datang, kemudian dia bilang, Hotman ini, saya menolak. Nah, kita tidak persoalkan itunya. Tapi dia mengatakan, mencium Hotman Paris, mencium Iklim Hakim, memeluk Iklim Hakim. Ya, dia tidak mengaku mencium bibirnya ya, begitu ya. Tapi katanya dia memeluk minggu lalu. Kalau tadi katanya cuma begini aja. Untuk memanas-manasi saya. Bayangkan, kenapa dipanas-panasi saya? Emang kenapa saya? Nah, itu poin satu. Poin yang kedua, Hotman ketika ditanya tentang benar tidak ada perbuatan Anda dalam mobil, di apartemen, di klub, kemudian kasih duit, semua jawabnya lupa. Jadi dia kena penyakit lupa. Tapi kalau tentang saya, dia hafal detail, dia siapkan dokumen. Dan dia tidak bisa jawab. Saya tidak lakukan, tapi seandainya pun itu ada dilakukan. Loh, bagaimana maksudnya itu? Saya tanya, kalau tidak ya tidak. Kalau lakukan ya lakukan. Ya, saya begini, tapi seandainya ada pun begini. Loh. Dan saya ingatkan, Hotman, ini hakim kita perempuan. Hargai. Dan saya menunggu bertarung dengan Anda karena Anda bilang Anda pengacara internasional. Saya tempur dengan Anda. Ini yang saya maksud dengan kulitnya. Itu kata-kata kami. Nah, barangkali poin penting bahwa satu, kami akan melaporkan dia ke pihak yang berwajib karena memberi keterangan palsu. Ya Rahmat ya. Nanti kita akan sikapi. Karena banyak keterangan dia yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sendiri. Karena dia dibawa sumpah. Kemudian kami juga sudah melihat bahwa ada perbuatan itu. Makanya ketika dikejar, lupa, dikejar lagi dengan chattingan. Dia bilang seandainya pun ada. Jadi kalau seandainya ada, berarti ada dong. Nah, tapi kita nggak mau kejar biar ahli yang berbicara. Saya kira saya sampai bilang, Hotman, ingat 3 ring di jantungmu, ambulans menunggu di luar. Jangan nanti kau kolaps, bawa lagi ke rumah sakit. Itu ada saya katakan. Jadi bagi saya sidang hari ini membuktikan bahwa saya menyebut dan tim hukum saya ada perbuatan itu. Apa itu? Perbuatan tindakan asusila yang patut diduga pelecehan terhadap Iklim Hakim. Nah, yang akan kami tunggu nanti ketika dengan Iklim Hakim. Iklim Hakim, data ada di saya. Bukti kita kuat. Tinggal kau yang akan menjelaskan. Kalau kau masih bertahan dengan keteranganmu, dua-dua kalian akan kami seret ke polisi karena melakukan keterangan palsu. Saya kira itu dari saya. Silakan, Prof. Ya. Baik, terima kasih. Kan kami. Satu, dia mengatakan HP, Instagram Iklim Hakim tidak disita. Saya konfirmasi di depan majelis kepada JPU. Ternyata tidak disita. Ini kan tidak equal, ini tidak adil. Tolong Mat, buatkan surat, kita langsung ke Pak Kapolri, Irwasum, dan Propam. Ini jelas menyalahi tindakan dari AKBP Dodi Hariansyah ya. Karena dia tidak menyita. Inilah yang saya katakan ke majelis tadi, ini yang membuat saya majelis menjadi akumulatif. Tindakan saya itu menjadi tidak, ya agak sedikit marah. Di sini saja sudah nampak tidak benar. Dan ini dipaksakan. Masa tidak disita? Saya disita sampai hari ini. Instagram saya disita. Dia handphone tidak. Terus saya disita kenapa? Tapi biar aja di lain dia akan kita proses. Maka saya katakan satu-satu. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa tim saya membocorkan rahasia rapat kami.
Padahal ketika saya kejar, oh dia bilang itu tanggal 20 kemarin. Ada yang ngomong. Jadi dia ini mencoba memprovokasi. Hotman, kau sudah nggak bisa head-to-head. Orang udah nilai kau siapa, Rasman siapa. Tim hukum Rasman siapa, kau siapa. Orang sudah nilai tadi, ya Bu Foni ya. Saya kira kami ini punya masing-masing perspektif hukum, para penggawa-penggawa hukum yang luar biasa. Silakan Bu Foni. Ini tadi bertanya juga, ini semua akan pulang ke Jakarta. Itu di Singapura. Oh dia bangga-banggakan Orchard Road ya segala macam. Hotman, saya survei, research itu bagian dari penelitian saya itu Singapura. Orchard itu tempat mainan saya, bro. Apa yang mau saya sampaikan? Dia mengatakan bahwa setelah sidang ini akan berangkat ke Singapura menemui klien. Kan itu. Coba kalian lihat. Tapi tadi dia mengatakan ketika ditanya sehat saudara, saya tanya lagi sehat saudara. Nah, baru dia jawab kepada hakim bahwa dia katanya besok akan check up ke Singapura. Hari ini ya? Hari ini akan berangkat ke Singapura. Iya, makanya tadi agak gini-gini dia. Udah mulai lemas, dikode saya sama Pak Lecu. Hati-hati bang, nanti tumbang lagi nih. Ya, saya bilang kan sudah nunggu ambulan di situ. Silakan Prof Yoni. Prof Yoni mana? Prof Yoni. Bu Foni, cukup ya? Barangkali itu. Terima kasih. Apa yang kalian tanya sama Hotman tadi? Biar kami jawab. Apa kata Hotman? Tadi Hotman menyampaikan sejumlah bukti bang terkait bukti ditolak. Buktinya ditolak. Ditolak sama majelis hakim. Makanya kau itu, saya bilang di depan semua orang, maka saya minta di TV bisa live supaya kalian tahu kualitas dia dengan kualitas Rasman. Allah yang maha memberi ilmu pengetahuan, Allah yang menjaga lisan kita. Sombong ciri-ciri orang yang jatuh. Saya bisa buktikan seandainya disurvei tadi di situ berapa nilai saya, berapa nilai dia. Tapi tim saya juga orang yang kompeten di bidangnya. Jadi Hotman, saya katakan kalau kau tidak bisa membuktikan apa yang kau tuduhkan ke saya, maka siap-siap kau untuk kami kejar. Saya tempat anak dari kepada dia. Untuk apa saudara bercerita sampai 3 jam Bapak Presiden di tempat pesta anak saudara? Banyak presiden, Pak Jokowi juga pesta ke tempat orang biasa. Dan saya katakan, saya juga tim dari Bapak Prabowo Hatta 2014. Saya ngomong apa adanya. Dia nggak bisa jawab. Poinnya apa di situ? Dia coba membangun opini untuk mempengaruhi supaya dia diunggulkan di situ. Padahal Budi Said dia pegang 15 tahun, banding 16 tahun. Jadi Pak Prabowo dengan yang lain tidak akan ngurus yang ini. Tapi begitu pun kita kawal dan kalian kawal. Kira-kira begitu. Jadi kami sidang tanggal 13 mendatang untuk pemeriksaan saksi yang lain. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.